guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, balik lagi sama Ziva di podcast 1%. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin baru join nih atau baru dengerin di podcast kita, mungkin kayak bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya 1% tuh apa sih? Jadi 1% Indonesian Life School adalah startup pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan kemampuan penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah ataupun di masyarakat luas. Jadi di sini tuh kita bakal dapet ilmu-ilmu nih atau istilahnya kayak pengalaman seru yang membuat hidup kalian tuh bisa 1% lebih baik di setiap harinya. Nah kali ini pastinya Sila nggak sendirian sih, bakal ditemenin sama Kak Viera dari Mentor 1%. Halo Kak Viera. Halo teman-teman Persener, kenalin aku Viera, aku di 1% itu sebagai mentor. Oke, kabar baik ya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah kabar baik. Ziva gimana? Alhamdulillah baik juga, long weekend kayak gini tepat banget sih buat ini ya, tetap selalu produktif gitu tiap harinya. Luar biasa memang ini 1%. Iya, luar biasa memang. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sih di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin dari Persener sendiri mungkin kayaknya ngerasain hal ini, tapi aku nggak tahu nih namanya tuh apa sih sebenarnya. Kalau misalnya kita istilahnya kayak nggak bisa manage ini dengan baik, bakal bisa berujung jadi overthinking kayak gitu. Jadi hari ini kita temanya adalah tentang stoik kayak gitu. Nah ngomongin tentang stoik nih ya, sebelum itu kan di kehidupan sehari-hari itu pasti ada sesuatu yang unpredictable. Ada mungkin kita punya suatu goal nih, tapi ternyata di tengah perjalanan mencapai goal itu ada sesuatu yang kita nggak inginkan ternyata terjadi kayak segala macam kayak gitu tuh bisa banget sih berujung ke overthinking. Nah di sini aku pengen tanya ini sama Kak Viera. Dari Kak Viera sendiri tuh ada ini nggak Kak kayak pengalaman gitu selama pandemi sih ya khususnya yang bikin Kakak tuh jadi kayak aduh kok gini ya, kayak perubahan-perubahan yang mungkin Kakak nggak expect kayak gitu. Jujur ada banget sih, karena kan gini ya, kayak sebelum pandemi itu kan biasanya kita kayak udah tahu plan-plan mau ngapain ke depannya gitu kan ya. Kemudian daily life kita pun kita udah bisa predik gitu loh, in a way apa yang mau kita lakukan. Dan setelah pandemi jujur kan banyak yang shifting juga kan ya, dimana prosedur-prosedur misalnya yang biasanya offline itu harus online. Disitulah aku sering banget ngerasa awal-awal ya overthinking kayak gini emang bisa ya? Terus emang bakal smooth ya? Bisa efektif gak sih? Lalu kebetulan aku kerja juga, itu pasti kepikiran juga kalau running program kayak gini secara virtual atau online emang bisa ya? Balik lagi ke situ kayak pertanyaan bisa nggak, gini nggak. Kemudian biasanya leadingnya ke negative thinking, asumsi-asumsi bahwa nggak bisa, padahal belum tentu juga sebenarnya kan. Dan ternyata bisa sih di akhirnya kayak gitu. Jadi awal-awal udah overthinking duluan aja, assume in negative way gitu. Kalau Ziva sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sih Kak, ini sih, karena kemarin tuh kan aku statusnya tahun kemarin nih, masih mahasiswa akhir gitu kan. Wah, iya. Ini kamu wisuda online ya? Iya. Klub wisuda online. Aku tuh jadi masuk angkatan COVID, di lulusan COVID gitu. Itu, wah beneran kerasa banget sih overthinkingnya. Kenapa? Karena kita kan ngerjain dari kampusku sendiri untuk tugas akhirnya tuh kan 1 tahun nih. Jadi semester 7, semester 8. Semester 7 tuh kita biasa lah, masih aktivitas biasa, masih masuk kampus, masih kerjain di lab dan segala macam gitu. Nah tiba-tiba bulan Maret disuruh pulang gitu, disuruh pulang, udah nih, dan disuruh pulang dan kita nggak tahu kayak mau kapan sih kita mau masuk gitu. Itu kan nggak tahu apakah iya, nggak jelas gitu ya timelinenya bakal gimana. Bener banget nggak jelas. Dan aku sama teman-teman aku mikir kayak ini tuh tinggal setengah tahun loh, kayak tinggal 1 semester loh kayak gitu kan. Dan kita
nggak tahu ke depannya mau kayak gimana. Jadi aduh nanggung gitu ya. Iya bener, apalagi kerjaan di tugas akhir juga masih belum selesai semua, dan kita mungkin bagi beberapa teman yang butuh alat-alat di lab itu kan nggak bisa kita kerjain di rumah gitu kan. Nah itu sesuatu yang bener-bener perubahannya bener-bener terasa banget sih di situ. Kayak mungkin teman-teman yang pakai alat di lab akhirnya kita beralih ke sesuatu yang bisa disimulasiin, mungkin pakai software dan segala macam. Jadi kayak gitu, ada beberapa toleransi lah di ketika ngerjain tugas akhir itu gitu. Coba aku sempat mikir apa kalian kayak labnya jadi via Zoom gitu, kayak dosennya di lab Zoom terus kalian kayak ngeliatin. Iya kayak gitu loh. Jadi kita konsultasi sama dosen, bimbingan sama dosen dan segala macam tuh beneran via Zoom sih. Jadi kayak iya bener-bener ya. Ya gitulah, tapi tetap ada positif dan negatif sih. Jadi positifnya tuh kita mungkin lebih ke kalau misalnya offline ya, kalau misalnya secara biasa di kampus mungkin ketika kita janjian sama dosen tuh jadi kita harus nungguin dosen nih di depan dosen kayak kan gitu kan kayak nunggunya itu loh. Nah sedangkan ketika kita di rumah tuh kayak ya udah kita chat dosen, kita nunggu respon dosen, ya udah di rumah tuh kita bisa lebih banyak ngapa-ngapain kayak gitu sih. Secara waktu lebih efektif ya. Bener banget. Apalagi nggak perlu mobilisasi on the way ke kampus dulu, nunggu dulu, pulang dulu gitu. Cuman ya itu interaksi personalnya kurang banget karena kan virtual ya. Iya bener banget, apalagi ya gitulah di akhir jadi kita momennya jadi kurang dapet gitu sih. Iya betul, tapi mau gimana lagi ya Zif ya, namanya juga emang kondisinya harus kayak gini. Malah kalau kita breakthrough aja tuh melakukan secara seperti biasanya yang ada nambah angka pasien gitu ya. Kok pasien sih? Korban apa ya sebutannya ya? Orang yang terpapar COVID. Kayak gitu. Betul, terpapar COVID. Dan kan gak bagus juga, nanti makin banyak aja gitu. Iya bener banget. Nah dari pengalaman Kak Viera tadi nih yang udah diceritain kayak banyak sesuatu yang unpredictable dan segala macam. Kalau dari Kak Viera sendiri tuh gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut biar gak berujung overthinking? Oke, kalau aku sendiri karena capek juga ya lama-lama mikirin hal-hal yang sebenarnya kayak uncertain gitu, dan aku nggak tahu juga hasilnya bakal gimana kan. Jadi akhirnya aku tuh coba untuk fokus ke hal yang bisa aku kontrol aja sih. Karena kan balik lagi kalau pandemi gini aku bisa apa gitu loh. Kalau aku orang yang punya power pun belum tentu aku bisa untuk ngendaliin juga kan, namanya ini emang bener-bener eksternal faktor yang kita nggak pernah duga gitu adanya, dan nyebarnya juga di banyak orang kayak gitu, bahkan banyak negara seperti itu. Dan sebenarnya hal yang coba aku implementasiin ini itu tuh sangat amat inline dengan filosofi stoik itu Zif. Oke. Nah mungkin ini sih perseners kayak ini stoik apa sih sebenarnya, kayak ini artinya apa dan gimana ngejalaninnya kayak gitu, itu mungkin bisa di spill lah Kak Viera ke teman-teman. Jadi stoicism itu ya, itu tuh filosofi dari filsafat Yunani kuno yang ngajarin kita gimana supaya kita bisa hidup yang tenang gitu ya, dengan tadi fokus ke hal yang bisa kita kontrol aja. Jadi di filosofi ini tuh ngejelasin bahwa hal yang bikin kita kecewa gitu ya, itu tuh sebenarnya ekspektasi kita. Dan salah satu tokohnya, Epictetus, itu argues that we actually control very little. Jadi kita tuh cuman punya sedikit banget kontrol. Karena we don't control what happens to us, we cannot control what the people around us say or do, and we can't even control our bodies gitu. Kalau kita kepapar COVID kan kita nggak bisa kontrol kan, kita nggak tahu kan, gitu. Jadi kita nggak punya preferensi untuk kontrol tubuh kita bahkan. Tapi kita bisa kontrol bagaimana kita berpikir terhadap suatu hal. Itu the good news. Kita bisa kontrol the judgment we make about things. Oke. Kayaknya seru sih bakal bahas ini karena emang bener sih sesuatu yang di luar kendali kita tuh lebih banyak sih kayaknya ya daripada kita kendaliin. Yang justru yang bisa kita kontrol tuh cuma kita doang gitu. Kitanya bahkan apa yang kita pikirin. Kalau yang tadi kayak gimana kita tiba-tiba sakit, terpapar COVID, itu kan kita juga nggak tahu gitu loh kan, kita ketemu siapa sih emang kayak gitu. Iya bener banget sih, dan nggak mungkin kita ngerencanain kita mau sakit besok kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Dan sorry to say, we actually die without our regards of our preferences juga gitu loh. Kita bahkan nggak tahu
kita tuh bakal selesai di kehidupan kita tuh kapan gitu kan ya. Iya, itu bener banget sih. Nah, buat ini kita udah tahu nih definisinya dari stoicism sendiri. Nah, itu gimana sih cara ngejalaninnya gitu Kak? Sebenarnya apakah ada seperti khusus atau ada hal-hal yang perlu kita perhatiin atau kayak gimana Kak? Kalau kita pengen nih nerapin stoik di kehidupan kita. Nerapin stoik di kehidupan kita ya. Sebenarnya untuk nerapinnya itu tadi sih, karena kan basicnya dia itu adalah keep in mind bahwa kita cuma bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu kan ya. Dan sebenarnya ini tuh juga lead untuk membuat kita lebih produktif sih. Kenapa? Karena ketika kita tahu apa yang bisa kita kontrol kan ya, pasti kan kita jadi lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang emang bisa kita kendaliin atau kita kontrol tadi. Kita nggak bakal memilih untuk melakukan sesuatu yang kita nggak bisa ngelakuin kontrol. Kita nggak mau buang-buang waktu kan buat ngelakuin itu. Kayak gitu. Dan tadi balik lagi, tapi banyak banget orang itu yang justru mencoba untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dia nggak tahu bisa kita kontrol apa enggak gitu. Yang mana hasilnya malah membuat kita jadi lebih khawatir, terus tadi overthinking. Padahal instead of kita melakukan hal yang kita nggak bisa kontrol dan overthinking gitu ya, kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Jadi lebih produktif nih, lebih efektif ngelakuinnya hal yang emang bisa kita lakukan. Dan balik lagi, coba untuk fokus ke prosesnya, jangan ke hasilnya. Karena kalau fokusnya ke hasilnya doang, sama overthinking juga. Karena kan kita nggak tahu hasilnya bakal gimana ya. Contohnya kayaknya kita mau ujian nih, sering banget kita udah punya ekspektasi hasilnya seperti apa. Kita udah usaha mati-matian, tapi kan tetap aja kita nggak tahu ya ujian kita bakal kayak gimana hasilnya. Terus orang-orang yang ikut ujian juga kayak gimana ngerjainnya. Jadi jangan sampai kita tuh fokus ke hasilnya aja, tapi coba untuk fokus ke prosesnya. Lalu untuk nerapin stoik ini, karena tadi stoik itu kan berpandangan bahwa kita nggak punya banyak kontrol terhadap kehidupan gitu, tapi kita punya kontrol terhadap diri kita, terutama terhadap pikiran kita gitu kan ya. Nah ini juga mengindikasikan bahwa kita itu sebenarnya bisa mengelola emosi kita. Karena kan sebenarnya emosi kita itu products dari judgment yang kita buat. Bisa aja for what might seem terrible gitu to other people, itu tuh beda buat orang lain. Orang A menganggap bahwa sesuatu itu jelek, tapi orang B justru mungkin sangat berekspektasi agar itu tuh kejadian buat dia gitu. Makanya itu sebenarnya good newsnya adalah we have complete control of our judgment and about how we think about things gitu kan ya. Yang mana ini juga bikin kita seharusnya bisa mengelola emosi kita. Ketika kita bisa mengelola emosi kita juga bisa jadi lebih santai, lebih produktif juga ujung-ujungnya. Gitu. Kenapa? Karena kan kadang emosi kita ini yang bikin kita punya perasaan, terus mood kita seperti apa di hari itu, kayak gitu kan ya. Kadang kalau misalnya emosi kita udah negatif nih, ngejalaninnya juga negatif terus. Contoh, dikasih tugas gitu sama dosen atau sama bos, kita nganggepnya beban. Kita udah berpandangannya negatif. Otomatis kita ngejalaninnya juga negatif, males-malesan, nunda-nunda gitu. Sedangkan kalau kita itu menganggap bahwa tugas itu adalah sebagai sebuah ilmu baru atau cara kita mengembangkan diri, pasti kita ngerjainnya lebih excited gak sih? Jadi tadi judgement kita tuh sebenarnya bisa ngubah emosi kita juga. Apa yang kita pikirin itu ngubah emosi kita juga. Nah, stoik inilah yang ngejelasin bahwa kita tuh bisa lebih produktif, lebih santai ngejalanin hari-hari kita gitu tuh dengan cara itu tadi. Bisa dengan coba pahamin apa yang kita bisa kontrol, kemudian coba untuk kelola emosi kita gitu. Coba diterapinnya tuh itu dulu sih. Oke, menarik sih Kak. Ini berarti stoik ini ngasih tahu bahwa kita bisa ngatur pikiran kita sendiri kayak gitu kan ya. Benar. Jadi we have complete control of our judgment about how we think about things gitu. Oke, benar banget. Jadi sebenarnya ini sama nggak Kak sama kalau misalnya kita tuh kalau misalnya ngerjain kerjaan lah apapun tugas atau segala macam, kadang kita tuh
lagi nggak bersemangat nih kerjain nih, kayak yang kakak contohin tadi, misalnya kita udah berpikiran negatif gitu dari awal, tapi kita ngerasanya kayak oh mungkin ini mood aku lagi nggak baik, jadi ya udah kayak aku emang lagi mau jaga baik, jadi aku nggak pengen ngerjain kayak gitu. Nah itu tuh sama nggak sih Kak sama kayak gitu? Sebenarnya nih apakah itu efek dari pikiran kita sendiri gitu? Bener banget, sama. Karena kan kita jadinya tadi ya, malas ngerjain itu sebenarnya pikiran kita aja, judgement kita terhadap suatu hal yang dikasih gitu kan. Kalau kita bisa ngubah judgement kita itu, bagaimana kita berpikir terhadap hal tersebut, otomatis kita juga bisa ngontrol diri kita, ngontrol emosi kita, ngontrol perasaan kita terhadap hal tersebut. Yang tadinya males, jadi enggak misalnya. Yang tadinya ngerasa itu sebagai beban, ketika kita ubah itu dengan pikiran bahwa oh ini tuh bisa ngedevelop diri kita loh, oh ini tuh bakal berguna buat kita loh, kita pasti kan termotivasi ya, lebih semangat gitu buat ngejalaninnya. Yap, bener banget sih. Oke, ini berarti sesuatu yang bisa di-highlight lah sama Persiders, bahwa sebenarnya kita bisa kok ngontrol diri kita sendiri, jadi tidak mood itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita judge gitu dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Tapi tetap ya Zif, ini tuh easier to say than done. Ya, pastinya pasti iya sih benar Kak, karena kita tahu teori tapi ketika ngejalaninnya tuh butuh kebiasaan, butuh perlahan-lahan buat ngebangun hal itu dalam diri kita kayak gitu kan. Bener banget, tapi yang penting ketika kita udah tahu ya, kita kan punya awareness terhadap hal tersebut, jadi kita bisa coba untuk keep reminding ourselves lah ketika kayak udah mulai males nih, langsung inget sebenarnya kan ini tuh cuman pikiran kita aja gitu, males ngerjain tugas ini karena ini berat, padahal kalau kita ngelihat dari sisi yang lain bisa jadi justru bikin kita sangat termotivasi gitu kan ya. Yap, setelah itu tuh kita udah tahu nih definisinya Stoicism, terus gimana kita bisa ngejalanin hal itu. Dari Kak Vira sendiri pastinya udah menerapkan juga nih Stoik di kehidupan kakak kayak gitu kan. Little by little. Yes, little by little. Nah itu ada ini nggak Kak, kayak cara khusus? Kadang kita tuh aku kayaknya pengen nih nerapin ini kayak di kehidupanku, tapi gimana ya mulainya? Sebenarnya udah tahu nih teorinya, tapi mulai itu dengan teori tuh kadang ada sisi yang bikin beda kayak gitu. Kalau dari Kak Vira sendiri ada kayak cara khusus mungkin Kak, atau yang seperti apa gitu? Oke, kalau dari aku sih untuk coba nerapin Stoicism itu ya, pertama aku biasanya selalu remind myself bahwa tadi aku tuh bisa mengontrol hal yang aku pikirin gitu. Aku bisa memberikan penilaian terhadap suatu hal. Entah aku memilih untuk secara negatif nilainya atau secara positif. Aku selalu reminding myself that way. Karena gini, tadi kan aku sempat bilang ya bahwa kadang hal yang might seem terrible to me bisa jadi kalau orang lain yang nerima hal tersebut tuh justru mereka sangat happy. Jadi aku kayak mencoba untuk nerapin itu. Kok aku mikirnya negatif ya, padahal bisa aja orang lain mikir ini positif loh. Kenapa aku mikirnya kayak gitu? Jadi aku kayak nge-probing diri aku sendiri gitu loh. Terus yang kedua, aku selalu mencoba train my mind untuk acknowledge that life can be hard sometimes gitu. Jadi aku mewajarkan bahwa ya stuff happens, things happens, life happens gitu. Ini untuk membuat aku bisa ketika ada hal buruk gitu yang terjadi, ya aku udah tahu emang things can happen that way gitu. Dan aku juga selalu keep reminding myself that I might be encounter a lot of bad things during my day. Itu in the morning aku selalu reminding myself that way. Jadi aku kayak udah punya ekspektasi bahwa ada kok probabilitas hal buruk tuh terjadi, dan ada juga probabilitas hal baik terjadi gitu. Untuk membalancing pikiranku aja sih, supaya aku tuh nggak misalnya terlalu excited terus nanti hal buruk terjadi terus jadinya kecewa, atau terlalu negative thinking padahal sebenarnya hal baik juga bisa terjadi. Aku coba untuk ngebalancing itu, karena kan sebenarnya filosofi Stoik itu juga ada ya bahwa penjelasan kita tuh emang harus selalu aware gitu terkait hal buruk yang mungkin terjadi. Jadi kita selalu punya ekspektasi bahwa ada kemungkinan hal terburuk dalam suatu hal itu terjadi. Oke, jadi gini Kak, aku mau tanya nih. Jadi sebenarnya aku nemu salah satu cara buat ngedefine
sesuatu yang bikin kita tuh jadi overthinking. Jadi kita tuh ngebagi jadi 4 bagian gitu. Yang pertama tuh list, sesuatu yang bikin kita stres tapi nggak bisa kita kendaliin. Terus yang kedua itu ada sesuatu yang bikin kita stres tapi bisa kita kendaliin. Dan ada juga yang lain nggak bikin stres tapi bisa kita kendaliin, dan juga nggak bikin stres tapi nggak bisa kita kendaliin. Kayak gitu lah. Jadi kita nge-define dia satu-satu, dan apa sih yang bikin aku tuh kuadran gitu ya berarti. Kayak gitu. Tapi sebenarnya Stoik sendiri ini tuh bisa nggak sih Kak didokumentasikan kayak seperti itu? Apakah itu salah satu cara Stoik juga atau tidak? Bisa sih, karena kan sebenarnya Stoik itu ya, orang yang menganut Stoik itu biasanya mereka itu percaya takdir, tapi mereka juga rasional. Itu kan sebenarnya tadi cara yang rasional ya, untuk kita bisa breakdown nih apa aja sih yang bikin kita stres, apa yang bisa kita kendaliin. Itu kan ya justru stoik banget gitu loh. Gimana kita bisa kontrol emosi kita itu dengan cara tadi menurutku gitu. Jadi kita tahu diri kita secara lebih komprehensif juga kan, apa yang bikin kita stres dan lain sebagainya. Menurutku itu caranya keren banget sih Zif. Iya sih itu. Jadi tapi poin utamanya adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri, pasti. Yes, pasti. Karena ketika kita kenal sama diri kita sendiri kan kita tahu ya apa yang bisa kita kontrol tadi kan ya. Kita tahu seberapa kemampuan kita, kompetensi kita terhadap suatu hal. Jadi kita lebih enak juga mau plan next move-nya seperti apa sih gitu. Itu tadi cara kamu pasti dari 1% kan? Iya pastinya dong. Maksudnya kan ada skill kayak kadang aku mikir kayak ini gimana ya kan, kalau misalnya karena aku lebih prefer mendokumentasiin gitu loh Kak. Aku sendiri juga kayak gitu. Kalau enggak tuh soal kadang lupa gitu ketika dapat ini ya, misalnya dapat sesuatu yang enggak aku prediksiin tuh kayak wah udah langsung flow gitu. Kalau misalnya aku enggak ingat bahwa oh ini tuh bisa aku kendaliin kayak gitu tuh. Kayak gitu sih yang ya itu benar-benar bantu banget sih. Ya setuju sih aku, itu keren banget caranya. Untuk teman-teman persener bisa diaplikasikan juga berarti ya? Iya dong, bisa. Atau mau kontak Ziva langsung untuk nanya silakan. Kok jadi aku marketingnya ya? Iya makanya kan saya host aja di sini. Ya karena emang suka banget sih ya sama asli emang suka banget sih sama konten 1%, dan aku sendiri juga walaupun bukan basicku orang psikolog ya, tapi aku tertarik banget sih buat belajar hal-hal yang tentang kehidupan kayak gini, karena di sekolah tuh beneran emang nggak ada Kak. Yes. Nggak diajarin gitu loh. Jadi kadang ketika kita udah lulus sekolah terus ngadapin orang kayak orang ngomong ini misalnya, kok orang ngomong gini ya kayak gitu kan? Ya kayak gitu tuh nggak ada di sekolah, serius. Kita jadi kayak punya full knowledge about things gitu ya, teori, tapi zero knowledge about ourselves, terus life in general gitu ya. Ya tuh kerasa banget gitu. Nah, tapi aku kepo juga sih Kak. Itu kan tadi salah satu cara yang aku dapat dan aku coba terapin gitu kan di hidup aku. Tapi sebenarnya penerapan stoik sendiri tuh apakah tiap orang tuh terserah? Maksudnya terserah cara mengimplementasikannya seperti apa, atau apa kayak ada sesuatu hal yang harus kita terapin gitu di situ, atau ya udah terserah sama kamu nyamannya seperti apa? Atau gimana tuh Kak? Sebenarnya balik lagi nyamannya kamu kayak gimana. Cuman tetap baseline-nya adalah kenyamananmu itu kan juga tergantung gimana kamu berpikir terhadap suatu hal ya. Makanya itu filosofi stoik itu sangat menekankan bahwa kita tuh harus sadar gitu bahwa kita sangat bisa untuk mengontrol pikiran kita, judgement kita, yang mana itu lead to our emotion tadi, lead to our behavior. Kadang kita ngerasa nggak bisa punya kontrol terhadap suatu hal, terus kita overthinking kayak gitu. Terus jadinya get upset, terus stress gitu. Padahal kan sebenarnya ya tinggal gimana kita ngerubah perspektifnya gitu kan ya. Iya benar banget sih gitu Kak. Itu sih cara supaya kita bisa lebih jadi orang yang stoik gitu. Dan satu lagi, di stoik itu sangat tekankan bahwa kita tuh harus sadar bahwa semua hal itu terjadi karena ada alasannya gitu. Jadi supaya menenangkan kita gitu loh, kayak everything happens for a reason, terus kayak accept what happens. Kalau kamu tahu kalau di ajaran Islam gitu ya, umat yang muslim, stoik itu mirip banget sama konsep ikhlas dan ikhtiar sih. Oke, iya I see Kak, benar sih. Oke. Nah ini sih Kak,
kita kan udah ngomongin prosesnya, udah ngomongin hal-hal yang ya istilahnya kita define nih, kita tahu nih, oh ini sesuatu yang bikin kita bisa jadi stres nih, ya udah kayak, atau kita nerima bahwa oh ya udah kayak sesuatu terjadi karena sebuah hal kayak gitu yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Nah, kalau misalnya kita udah definisiin ya Kak, bahwa sesuatu tuh memang ya itu tadi yang udah dijelasin tadi. Tapi untuk final decision atau ketika kita menghadapi hal seperti itu, kan pasti kita juga mikirin apa yang harus aku lakukan ketika menghadapi hal tersebut. Kayak gitu kan. Nah, apakah stoik ini tuh juga istilahnya mengatur hal tersebut Kak, kayak decision makingnya tuh bakal kayak gimana kayak gitu? Apakah itu juga dipaparin juga di stoik gitu? Nah, sebenarnya kalau di stoik itu dipaparinnya lebih kayak gimana decision kita gitu ya. Itu tuh cara pikir kita bukan ketika kita mengambil keputusan, making decision, gimana hasilnya. Tapi instead thinking about the process, to enjoy the process. Jadi kadang kan yang tadi yang justru bikin khawatir itu karena kita mikirin hasilnya doang. Decision yang kita udah lakuin terus kita kayak overthinking. Dari keputusan ini kira-kira hasilnya kayak apa ya? Bakal gimana ya outcome-nya? Padahal kalau di stoik itu fokus kita bukan ke hasilnya tapi ke prosesnya. Setelah kita mengambil keputusan ini, prosesnya selanjutnya bakal gimana ya? Terus how to enjoy it. Oke, I see ya. Jadi lebih ditekanin ke prosesnya ya, untuk hasilnya nanti bisa kita misalnya kalau butuh untuk mengambil sesuatu keputusan ya bisa disesuaikan dengan hal yang terjadi saat itu, gimana butuhnya apa dan segala macam gitu ya. Oke. Nah, ini Kak, terakhir ini Kak. Gimana sih caranya kita bisa nerapin stoik ini dengan maksimal di kehidupan kita? Mungkin dari Kak Viera sendiri ada tips-trik khusus gitu nggak buat ya biar bisa maksimal ngejalanin stoik ini? Sebetulnya untuk yang penerapan stoik gitu ya, itu tuh aku udah sempat jelasin tadi di awal bahwa first, I control how I think about things. Second one, I train my mind every day to acknowledge that life can be hard sometimes and keep reminding myself that I might be encounter a lot of bad things during my day to keep me calm. And the third, I try to accept what happens and keep in mind that everything happens for a reason. Itu sih. Yap, itu benar banget sih Kak. Kalau kita bisa nerapin stoik di kehidupan kita itu kayak rasanya ya kita bisa ya more lebih ngejalanin hidup kita tuh jadi lebih enjoy gitu. Benar, karena kan fokusnya ke prosesnya aja ya. Apapun yang terjadi ya udahlah, santuy aja lah gitu. Iya benar. Benar-benar santuy ala stoik deh jadinya. Sesuai dengan ini ya kan, sesuai dengan judulnya begitu. Judulnya, iya. Biar nyamain judulnya. Iya benar banget kayak gitu. Oke, jadi hal yang bisa aku simpulin ya dari pembahasan kita kali ini bahwa ya stoik ini bisa banget membantu kehidupan kita buat lebih enjoy sama kehidupan kita, kemudian mengurangi overthinking pastinya, mengurangi sama ya pikiran-pikiran yang mungkin kayaknya nggak perlu dipikirin deh, karena memang hidup ini pada intinya adalah unpredictable. Memang sesuatu hal itu ya mungkin kita bisa merencanakan, tapi ketika prosesnya kan kita nggak tahu bakal seperti apa. Jadi ya kita bisa lebih menerima, bisa lebih terbiasa untuk menyesuaikan diri bahwa kehidupan ini ya memang seperti ini, istilahnya banyak sesuatu hal yang kita betul unpredictable. Ya, itu kata kuncinya. Jadi unpredictable it. Oke, thank you banget buat Kak Viera. Ini beneran kita seru banget sih diskusi kali ini tuh. Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, thank you banget buat ilmunya Kak. Oke, jadi kayaknya cukup dari sini aja ya diskusi kita kali ini. Dan buat teman-teman presenters yang mungkin pengen kepoin lebih jauh, gimana sih caranya ngenalin diri sendiri, gimana sih caranya misalnya kamu pengen tahu aku nih orangnya kayak gimana dan aku orangnya seperti apa dan hal lain sebagainya, bisa banget presenters kepoin di beberapa sosial media kita, ada di YouTube, Instagram, mungkin atau di website 1% juga. Di situ udah banyak banget hal-hal yang udah kita share tentang kehidupan tuh seperti apa, kayak gitu. Oke, thank you banget buat presenters yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga
hal-hal yang udah disampaikan tadi bisa bermanfaat buat presenter juga, dan semangat untuk menjalani 1% lebih baik di setiap harinya. Thank you.